Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah menciptakan kelas yang menyenangkan. Jadi topik ini saya sampaikan dalam rangka membantu teman-teman yang menjadi guru atau calon guru supaya terampil ya, mempunyai kompetensi di dalam menciptakan kelas yang menyenangkan. Nah, apa yang dimaksud kelas adalah sekelompok peserta didik yang satu level dan kemudian relatif umurnya sama lah, beda-beda sedikit, kemudian menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pada program studi ataupun mata pelajaran yang sama. Jadi kelas dalam arti yang fisik ya, yang berkumpul. Tapi kalau sekarang dalam masa pembelajaran online, kelas ini mereka berada di rumah masing-masing kalau fisiknya ya. Tetapi secara psikis mereka adalah sekelompok peserta yang tadi ciri-cirinya mempunyai karakteristik yang umurnya hampir sama, kemudian levelnya sama, belajar dari guru yang sama. Baik, teman-teman sekalian, bagaimana cara membuat atau menciptakan kelas yang menyenangkan supaya proses belajarnya maksimal? Karena kalau diteliti, maksimal atau tidaknya kelas itu pencapaiannya kalau menyenangkan biasanya proses belajarnya banyak dilakukan oleh siswa, kan nggak takut sama gurunya. Kalau menyenangkan itu rileks ya. Tapi kalau tegang, takut pada gurunya, tidak rileks ya, proses belajarnya akan mendapatkan hambatan, maka hasilnya tidak optimal. Pada kesempatan ini saya ingin menyoroti dua hal saja, yaitu dari peran guru dan fungsi guru ya. Nah, peran guru yang pertama adalah sebagai fasilitator ya, kedua mediator, tiga evaluator dan pengelola kelas. Kita lihat sekarang, sebagai fasilitator itu adalah memberi kemudahan ya. Jadi jangan lupa bahwa kita ini sebagai guru di dalam menyampaikan materinya sambil memberikan kemudahan untuk proses belajarnya gitu. Bagaimana cara memberikan kemudahan? Yaitu tadi memperpendek proses yang panjang, menyederhanakan yang rumit ya. Kemudian kalau misalnya kelihatan siswanya itu mengalami kesulitan di dalam belajar, di dalam menerima pesan dari guru, materi dari guru, ya dibantu. Apa masalahnya gitu ya. Jadi kita sambil mengajar, sambil memperhatikan bagaimana cara yang mudah gitu. Jangan bangga kalau siswanya itu kelihatan sulit, kelihatan takut, justru salah. Jadi kita sebagai guru harus menjadi fasilitator, memberikan kemudahan-kemudahan ya. Yang proses panjang, carikan cara untuk pendek. Yang prosesnya rumit, carikan cara untuk lebih sederhana mencapainya. Yang kedua, guru sebagai mediator ya. Mediator itu adalah menjadi perantara. Kalau ada masalah-masalah dengan siapa, misalnya siswa dengan siswa misalnya, atau siswa ada masalah dengan guru, dengan orang tuanya ingin menyampaikan sesuatu ya, nggak berani, ya guru bisa menjadi mediatornya, atau kemudian mungkin dengan pihak-pihak lain ya. Jadi menjadi mediator ya. Jadi itu adalah peran guru yang kedua. Yang ketiga, evaluator. Jadi guru itu mempunyai peran yang ketiga sebagai evaluator, memberikan tes-tes, misalnya mengevaluasi proses pembelajaran. Kalau memulai kan ada pretest, ada post-test. Kemudian kalau di akhir, di tengah ada UTS ya, atau kemudian penilaian tengah semester, kemudian di akhir ada penilaian akhir semester. Apalah namanya itu sekarang, misalnya PAS ya, penilaian akhir semester atau UAS dan sebagainya. Kemudian kenapa ini harus dites ya? Untuk mengukur
dari awalnya seperti apa ya, prerequisite, kemudian proses belajar di tengahnya, dilihat nih ada hambatan nggak, segera diperbaiki kalau ada yang salah, mungkin dari gurunya yang salah, mungkin dari siswanya, mungkin metode dan sebagainya, supaya nanti di akhir mendapatkan hasil belajar yang optimal ya, optimal dari setiap siswanya ya. Kemudian yang keempat, peran guru adalah di dalam menciptakan suasana kelas yang menyenangkan adalah kemampuan mengelola kelas. Nah ini penting, jadi meskipun pelajarannya bagus, kalau kita tidak dapat mengelola kelas, itu nggak sampai dengan baik, dengan sempurna. Bagaimana cara mengelola kelasnya? Yang pertama, semangat. Gurunya harus penuh semangat supaya siswanya juga bersemangat. Misalnya belajar online. Ketika pertemuan dengan Zoom misalnya, berapa persen yang hadir? Nah, lalu yang tidak hadir cari tahu, kemudian ambil misalnya kontak pribadi dan sebagainya. Kenapa dia tidak hadir, hubungi orang tuanya dan sebagainya. Berikan perhatian supaya minggu depannya bisa hadir semuanya ya. Kemudian kalau misalnya di dalam kelas yang offline ya, misalnya itu guru harus berdiri. Kalau misalnya lagi online juga coba usahakan suasana belajarnya itu lebih semangat gitu ya. Kemudian fokus, gurunya harus tetap fokus dan gurunya harus berusaha, siswanya pun dalam keadaan fokus, perhatiannya yang tinggi. Jangan lupa serius dan santai. Serius menyampaikan materi, tetapi di dalam komunikasi interpersonalnya santai. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dalam nanti pertemuan fisik ya, di dalam kelas yang semestinya, itu penataan ruang juga menjadi bahan pertimbangan di dalam pengelolaan kelas. Baik teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah fungsi guru. Fungsi guru itu adalah di dalam menciptakan suasana yang menyenangkan, itu hendaknya melakukan apersepsi ya. Jadi di dalam proses belajar awalnya promosikan dulu apa kegunaannya mempelajari itu, lalu berikan tujuannya. Yang berikutnya adalah yang kedua di dalam fungsi guru, membangkitkan motivasi ya. Ini adalah dengan cara menggunakan metode yang bervariasi, misalnya. Jangan itu-itu saja gitu. Kan banyak metode, ceramah, tanya jawab, demonstrasi ya, kemudian eksperimen, macam-macam. Carilah, usahakan di dalam setiap mengajar metodenya jangan itu-itu saja, ganti-ganti lah ya. Gunakan 2 atau 3 metode. Kemudian media yang bervariasi gitu ya. Jangan menggunakan slide aja gitu. Kan ada media yang lain, media video, misalnya audio, kemudian dengan cara-cara yang lain, misalnya simulasi dan sebagainya. Jadi, udah kegambar nih kayaknya guru ini mau pakai medianya ini, misalnya jangan sampai itu terbaca ya, karena rutinitas. Berikanlah sesuatu yang mengejutkan setiap kali kita tampil. Kemudian tugas-tugas yang jelas dan menantang itu juga diberikan, jangan tugasnya terlalu sederhana. Justru kadang-kadang ada anak yang ingin tugasnya itu memberikan kemanfaatan lebih dari biasanya. Asal dikasih tahu aja caranya, seberapa berat pun rasanya siswa tidak akan mengeluh kalau tahu cara mencapainya. Dibandingkan dengan tugas-tugas yang sederhana, ini cenderung akan cepat membosankan ya. Kemudian jangan lupa membimbing ya. Jadi ini terjemahan dari peran guru yang fasilitator tadi, membimbing apa yang kesulitannya, memberi kemudahan ya dan sebagainya, beri petunjuk di mana dia harus mencari informasi dan sebagainya. Jadi bantuan non direktif ya, bagi yang tidak membutuhkan direktif, tapi bagi kelompok anak-anak yang membutuhkan bantuan langsung ya, langsung ditunjukkannya ya, secara langsung. Tapi kalau non direktif, secara tidak langsung dikasih kata-kata kuncinya misalnya. Kemudian jadikanlah diri guru itu adalah menjadi sumber bertanya, sumber belajar bagi murid kapan saja mau tanya gitu. Jadi jangan hanya pada saat kita mengajar,
di kelas, tetapi juga di luar jam belajar kita memberikan kesempatan bagi mungkin orang tua yang ingin bertanya, karena tadi mau jadi mediator bagi anaknya, atau anaknya langsung juga bertanya, kan ada fasilitasnya melalui WA. Kan nggak apa-apa kalau jam berapapun siswa mengirim WA, tidak mengganggu guru. Nanti pada saat gurunya ada waktu bisa dijawab gitu ya. Jadi jangan sampai ada barrier, ada tempat yang celahnya itu adalah memisahkan antara komunikasi guru dan siswa. Jadi kalau takut diantaranya adalah, jadi usahakan guru jangan menciptakan sesuatu yang kesannya itu menakutkan. Ya, jadi harus rileks, ramah dan dekat. Karena hubungan baik dengan siswa itu akan mempermudah komunikasi guru dan siswa. Kalau sudah terbuka komunikasinya, insya Allah dalam proses belajar mengajar dan menciptakan kelas yang menyenangkan, itu akan mudah dicapai. Jadi itulah teman-teman, bagi guru dan calon guru, bagaimana cara kita menciptakan kelas yang menyenangkan. Jangan lupa fungsinya itu sebagai fasilitator, mediator, evaluator dan pengelola kelas, dan fungsinya adalah membangkitkan motivasi dan menciptakan hubungan baik dengan siswa. Jangan membuat jarak yang sangat jauh. Kalau sangat jauh jaraknya antara guru dengan siswa, siswanya takut ya. Kalau takut nanti proses belajarnya tidak maksimal. Demikian teman-teman sekalian, saya kira ini mudah-mudahan bisa membantu. Mohon maaf bila ada kekurangan, jangan lupa share kepada yang membutuhkan. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan video yang lebih menarik dan mungkin bisa kita meningkatkan lagi cara-cara yang lebih lebih pas lah ya gitu, dengan bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan. Paling tidak ini adalah gambaran awal ya, supaya kelasmu bagi guru pemula itu tidak kaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.